MU pasang target juara. Milan sedang pede, tapi Szczęsny belum deal dengan Barcelona, masih terganjal hal ini. Sinteyong minta stop ribut-ribut soal program naturalisasi. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Update klasemen Liga Eropa Matchday pertama. Tuntasnya rangkaian pertandingan dini hari tadi sekaligus mengakhiri Matchday pertama Liga Eropa 2024-2025. Matchday kedua akan dimainkan pada pekan pertama bulan Oktober depan. Total ada 8 matchday dalam Liga Eropa 2024-2025 yang musim ini memakai format baru berupa Liga berisikan 36 tim untuk menggantikan fase grup ada format sebelumnya. Fase Liga ini akan berakhir pada akhir Januari 2025 mendatang. Ajax untuk sementara memuncaki klasemen Liga Eropa. Selain menjadi yang tertajam di matchday pertama, Ajax juga tidak kebobolan. Chiesa masih belajar, Slot pun bersabar. Arne Slot tahu Federico Chiesa masih dalam proses adaptasi di Liverpool. Oleh karenanya, Slot akan bersabar menunggu aksi terbaik Chiesa. Dia yakin Chiesa bisa mencapai performa terbaiknya asal diberikan waktu adaptasi yang cukup. Endo diyakini bisa dijual di Januari 2025. Legenda Liverpool, Jamie Carragher meragukan masa depan Wataru Endo di Anfield. Menurutnya, gelandang asal Jepang itu bisa dijual pada Januari nanti. Carragher menyatakan kalau Endo bukan tipe gelandang bertahan yang disukai Arne Slot. Menurutnya, gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi yang lebih cocok. MU pasang target juara Premier League 2028. CEO Manchester United Omar Berrada mengatakan kepada para stafnya bahwa target mereka adalah memenangkan gelar juara Premier League pada tahun 2028. Ia juga menepis pembicaraan soal rencana 10 tahun. Ini bukan rencana 10 tahun, kata Berrada. Para penggemar akan kehabisan kesabaran jika itu adalah rencana 10 tahun. Tetapi ini jelas merupakan rencana 3 tahun untuk mencapainya. Solskjaer masih ingin latih MU. Sejak tahun lalu, Solskjaer bekerja di UEFA sebagai tim pengamat pertandingan. Hal itu pula yang membuat Solskjaer kangen melatih lagi. Pria asal Norwegia itu bahkan mengaku siap jika manajemen MU memintanya kembali. Bukan tanpa alasan, pertanyaan ini muncul mengingat masa depan Erik ten Hag lagi dispekulasikan. Moncer di awal musim, Mbangula dihadiahi kontrak baru. Pemain muda Juventus Samuel Mbangula jadi salah satu yang melesat musim ini. Atas performa apiknya itu, Mbangula dihadiahi kontrak baru. Dikutip situs resmi Juventus, Mbangula mendapatkan perpanjangan kontrak 2 tahun sampai Juni 2028. Gaji Mbangula kabarnya juga naik signifikan dari sebelumnya sekitar 100.000 euro per musim. Milan sedang pede, tapi AC Milan sedang diselimuti atmosfer positif usai kemenangan di derby pekan lalu. Hasil atas Inter menjadi momentum positif buat Milan. Hanya saja, Paulo Fonseca mewanti-wanti bahwa terpeleset lawan Lecce di kandang sendiri, Sabtu 28 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat bakal langsung mengubah atmosfer. Szczęsny belum deal dengan Barcelona, masih terganjal hal ini. Wojciech Szczęsny santer dikabarkan akan ke Barcelona usai Marc-Andre ter Stegen cedera. Namun laporan terbaru Mundo Deportivo mengklaim bahwa masih ada kemungkinan kesepakatan ini akan batal. Penyebabnya adalah tuntutan Szczęsny agar ia menjadi kiper utama Barcelona. Tanggapan Rizky Ridho soal Miss Hilhers yang segera gabung timnas Indonesia.
Rizky Ridho mengaku tak masalah dengan kehadiran Michelle Hurst yang akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Ridho tak melihat kehadiran Miss sebagai ancaman. Bek Persija Jakarta itu justru senang Miss akan menambah kekuatan skuad Garuda. Bagi Ridho, Michelle Hurst akan menjadi sarana belajar untuk lebih baik. Sebab Ridho mengaku selalu mencuri ilmu dari pemain lainnya untuk tampil lebih baik di timnas Indonesia. Sinteyong minta stop ribut-ribut soal program naturalisasi. Pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong sadar masih banyak pro kontra terkait program naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI. Menanggapi hal itu, Sinteyong pun hanya meminta untuk stop ribut-ribut karena saat ini lebih baik semua kekuatan fokus untuk membantu Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Lawan Bochum, Nuri Sahin ingin Dortmund belajar dari kekalahan di Stuttgart. Setelah kekalahan mengejutkan 5-1 dari Stuttgart akhir pekan lalu, Dortmund akan kembali beraksi di Bundesliga untuk menghadapi VfL Bochum. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi Die Borussen untuk kembali ke jalur kemenangan. Dan Nuri Sahin ingin timnya belajar dari kekalahan tersebut. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi Dortmund mengingat Bochum adalah salah satu tim yang sering menyusahkan Die Borussen. Lima laga pembuka Liverpool dinilai sebagai yang termudah. Liverpool memulai musim Premier League mereka dengan baik. Namun analisis terbaru dari Opta mengungkapkan bahwa The Reds menghadapi 5 pertandingan pembuka termudah dibandingkan tim lain di Liga musim ini. Menurut sistem analitis Opta yang menggunakan data dari lebih dari 13.000 tim di seluruh dunia, lawan-lawan Liverpool di awal musim memiliki skor rata-rata 83,7 dari skala 0 hingga 100. Sebagai perbandingan, peringkat The Reds sendiri adalah 95,1. Arsenal tim ecek-ecek dengan mentalitas ecek-ecek. Legenda Manchester United Roy Keane tak terkesan dengan mentalitas Arsenal saat kebobolan di menit-menit akhir laga kontra Manchester City yang berakhir skor sama kuat 2-2. Mereka hanya bermain agresif seperti tim ecek-ecek dengan mentalitas ecek-ecek. Pandangan bahwa mereka meladeni Manchester City yang hebat, pola pikir mereka menghadapi Brighton di kandang ternyata sama persis. Itulah argumen saya, ulas Keane. Keran gol Joshua Zirkzee mampet, bos MU santai. Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak resah dengan catatan gol Joshua Zirkzee. Ia menyebut bahwa meski minim mencetak gol, sang penyerang memberikan kontribusi yang bagus bagi Setan Merah. Ia menyebut bahwa sang striker menawarkan hal lain bagi Manchester United dan itu sangat membantu Setan Merah sejauh ini. Ia yakin sang striker bakal mencetak lebih banyak gol setelah ini. Tak ada satupun pemain Chelsea yang bisa tidur nyenyak saat ini. Pilar Chelsea, Pedro Neto mengatakan bahwa para punggawa The Blues saat ini tidak ada yang bisa beristirahat dengan tenang demi masuk dalam pemilihan sang manajer untuk tampil di satu pertandingan. Neto tercatat sudah 5 kali dimainkan di Liga Inggris musim ini, tetapi baru 2 kali masuk sebagai starter. Menurut Neto, keputusan rotasi pemain telah diutarakan sendiri oleh sang manajer Enzo Maresca sejak awal. Chelsea ternyata beberapa kali lempar tawaran untuk beli Maignan. Chelsea tampaknya masih belum puas dengan komposisi sektor penjaga gawang. Terbaru mereka dikabarkan tengah membidik pemain AC Milan Mike Maignan dengan tawaran yang cukup fantastis. Corriere dello Sport melaporkan bahwa The Blues sempat beberapa kali mengajukan penawaran untuk Maignan, akan tetapi kepindahannya tidak pernah terwujud, mungkin karena label harga 80 juta euro yang dipasang AC Milan padanya.
Berubah sikap, Zlatan Ibrahimovic kini terlihat lebih kalem dan bijak. Zlatan Ibrahimovic yang kini menjabat sebagai penasehat senior untuk Redbird Capital dan AC Milan menunjukkan perubahan sikap yang lebih lembut. Beberapa dengan pendekatannya sebelum pertandingan melawan Liverpool yang terkesan santai dan bercanda. Pernyataan Ibra sebelum laga penting melawan Inter Milan terlihat lebih hati-hati dan rendah hati. Ibrahimovic dikenal dengan gaya bicara penuh percaya diri, bercanda tentang menjadi bos segalanya. Gilas Palermo 5-0, Scott McTominay cetak gol perdana. Napoli melanjutkan perjuangan mereka di Coppa Italia dengan mengalahkan Palermo 5-0. Memastikan tempat mereka di babak selanjutnya untuk menghadapi Lazio pada bulan Desember. Pertandingan ini juga menandai gol perdana Scott McTominay sejak bergabung dengan Napoli yang mencetak gol penutup dari kemenangan besar tersebut. Scott McTominay yang masuk dari bangku cadangan mencetak gol perdana setelah menerima umpan Romelu Lukaku. Marc Bernal telah sepakat untuk perpanjang kontrak. Marc Bernal baru saja menandatangani kontrak baru musim panas lalu yang mengikatnya dengan Blaugrana hingga 2026. Namun kini klub Katalan itu menawarkan persyaratan yang lebih baik kepada pemain muda itu. Menurut informasi terbaru dari Romano, kontrak baru Marc Bernal akan berlaku hingga 2029 dan akan disertai klausul pelepasan yang sangat besar, yakni 500 juta euro. Pemain muda itu juga akan mendapatkan kenaikan gaji. Robert Lewandowski sanjung Lamine Yamal. Robert Lewandowski memuji Lamine Yamal sebagai pemain sayap terbaik di dunia. Di usianya yang baru 17 tahun, Yamal sendiri mengalami peningkatan karir yang luar biasa. Yamal mencetak 11 gol dan 14 assist dalam 59 pertandingan untuk Barca dan juga mengemas 3 gol dalam 16 caps untuk Spanyol. Lewandowski yakin bahwa Yamal telah membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di posisinya di dunia. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!